Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik dan senantiasa dalam lindungan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar membaca dan menghafal Quran surah Atin. Maka pada pertemuan kali ini Ibu harap kalian semua sudah bisa menyetorkan hafalan surah Atin yang telah kalian hafalkan pada pembelajaran yang lalu. Terima kasih anak-anakku, kalian semua sudah menunjukkan hafalan kalian kepada Ibu. Kita lanjutkan materi pembelajaran kali ini, yaitu menulis dan makna atau mengetahui makna kandungan surah Atin. Setelah nanti Ibu selesai menyampaikan materi ini, Ibu harapkan kalian nanti yang pertama dapat menulis surah Atin sesuai dengan kaidah penulisannya. Yang kedua, kalian nanti dapat mengetahui makna kandungan surah Atin dengan benar. Kita langsung masuk yang pertama, materi yang pertama, yaitu menulis surah Atin. Dalam menulis kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, itu tidak sama dengan menulis huruf-huruf Latin. Karena kalau huruf-huruf di dalam Al-Quran ditulis mulai dari arah kanan ke kiri, beda dengan tulisan huruf Latin dimulai dari kiri ke kanan. Dan kalian harus ingat bahwasanya selain kalian mengetahui cara menulisnya itu dari arah kanan ke kiri, kalian harus perhatikan pula letak huruf-hurufnya, karena ada beberapa huruf yang letaknya di atas garis, ada juga huruf-huruf yang memotong garis. Ingatlah, menulis huruf-huruf dalam Al-Quran sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya, karena ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku. Contohnya huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf hamzah, dan lain sebagainya. Dan ada pula yang ditulis memotong garis buku. Contohnya huruf waw, huruf lam, huruf ro, huruf zai, huruf qaf, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh huruf yang ditulis di atas garis. Kalau yang di bawah ini huruf-huruf yang ditulis memotong garis buku. Selain itu, kalian perhatikan huruf-huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Huruf-huruf yang bisa bersambung ke kiri ataupun ke kanan, diantaranya coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah huruf ya. Huruf ya bisa bersambung ke kiri bila di awal kata. Bisa bersambung ke kanan dan ke kiri bila ada di tengah kata. Bisa juga bersambung hanya ke kanan bila di akhir kata. Menjadi seperti ini, ya, yi, yu. Di awal, di tengah, di akhir. Contoh kedua adalah huruf qaf.
Qaf bisa bersambung ke kiri bila di awal kata seperti ini. Bisa bersambung ke kanan dan ke kiri bila letaknya di tengah kata. Contohnya seperti ini. Hanya bersambung ke kanan bila letaknya ada di akhir kata. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini di awal, di tengah, dan di akhir. Begitu pula huruf dot. Bisa bersambung ke arah kiri bila di awal kata. Bisa bersambung ke kanan, ke kiri bila letaknya di tengah kata. Bisa bersambung ke kanan saja bila letaknya di akhir kata. Sehingga kalau di awal seperti ini bentuknya, di tengah seperti ini bentuknya, ini kalau di akhir kata. Dan huruf do. Do bisa bersambung ke kiri, seperti ini bentuknya. Bisa bersambung ke kanan dan ke kiri bila letaknya di tengah kata. Bisa bersambung ke arah kanan saja karena letaknya di akhir kata. Di awal, di tengah, di akhir, tidak mengalami perubahan bentuk huruf ini. Dan ini adalah huruf kaf. Kaf bisa bersambung ke kiri bila ada di awal kata. Bisa bersambung ke kanan dan ke kiri bila letaknya di tengah kata. Bisa bersambung ke kanan saja bila letaknya di akhir kata. Contoh dalam bentuk sambungnya, kaf di awal, kaf di tengah, dan kaf di akhir. Inilah beberapa huruf yang bisa bersambung ke kiri ataupun ke kanan. Selain huruf-huruf yang bersambung ke kiri dan ke kanan, ada juga huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan saja. Perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah huruf ro. Huruf ro ini tidak bisa bersambung ke kiri. Contohnya seperti ini. Di awal kata, ro tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Ro hanya bisa disambung ke arah kanan. Contohnya kalau ro itu ada di akhir kata. Nah, bisa disambung ke arah kanan. Selain ro adalah huruf waw. Huruf waw ini juga tidak bisa disambung ke arah kiri. Contohnya bila dia terletak di awal kata. Nah, waw ini nggak bisa disambung dengan huruf depannya atau kirinya ini. Bisanya waw ini hanya bersambung ke arah kanan. Kalau letaknya di akhir kata seperti ini. Nah, ini hanya nyambungnya ke kanan. Maksudnya nyambungnya ke kanan. Jadi tidak bisa ke sana, tidak bisa ke kiri. Bisanya hanya ke kanan. Jadi inilah huruf, contoh huruf maksudnya yang bisa bersambung hanya ke kanan aja. Di antaranya adalah ro dan waw. Nah, mungkin kalian sekarang sudah paham terhadap apa yang sudah Ibu jelaskan. Maka kalian akan Ibu beri tugas untuk menulis kalimat-kalimat yang ada dalam Quran surah At-Tin. Setelah kalian tulis sesuai yang Ibu ajarkan tadi cara penulisannya. Nah, anak-anakku, sekarang kalian sudah paham bagaimana cara menulis huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan kaidah yang benar? Maka sekarang kita lanjut ke makna kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Surah At-Tin ini dalam Al-Quran urutan yang ke-95. Surah At-Tin ini diturunkan setelah surah Al-Buruj. Surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Diturunkannya di kota Mekah, digolongkan surah Makiyah. Apa sebabnya? Sebabnya surah At-Tin diturunkan di kota Mekah
sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, maka digolongkan surah Makkiyah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk makna kandungan surah At-Tin kalian bisa lihat di buku LKS kalian semuanya. Namun karena di kelas ini ada masih banyak yang belum memiliki buku, maka ibu akan jelaskan secara singkat makna kandungan surah At-Tin. Dengarkan dengan baik. Kandungan ayat yang pertama. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah ataupun ungkapan tentang Damaskus, yaitu tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Di Damaskus ini banyak ditumbuhi pohon tin. Dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam, ini banyak ditumbuhi pohon zaitun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggunakan kedua pohon tersebut karena buahnya memiliki banyak manfaat. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, maknanya Bukit Sinai atau Gunung Sinai dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Di tempat ini Rasulullah melaksanakan sholat pada malam Isra Mi'raj sebagai bentuk penghormatan pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah disebut sebagai Ummul Qura. Orang mengartikan dengan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kandungan ayat yang keempat. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu dan bijak. Sebab manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Makna ayat yang kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur dan tidak menaati perintah Allah. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Makna ayat yang keenam, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala
yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatan dan kekal di dalamnya. Makna ayat yang ketujuh, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama aja mendustakan Allah, dan balasannya adalah neraka. Dan yang terakhir yaitu makna ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi makna kandungan yang ada dalam surah At-Tin. Sekarang perhatikan dengan baik, ada tugas dari ibu. Yang pertama, tugasnya adalah kalian menulis surah At-Tin. Kriteria penilaiannya ingat, yang pertama adalah ketepatan kalian dalam menulis huruf-hurufnya. Yang kedua, kerapian kalian dalam menulis. Tugas yang kedua, kalian adalah mengerjakan di buku LKS agama kalian, yaitu Mandiri 3 halaman 8. Ya, halaman 8 1 sampai 5 dan Mandiri 4 halaman 9 sampai 10 juga 1 sampai 5 nomor. Itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, ingat ya, ingat. Pertemuan berikutnya kita akan adakan uji kompetensi 1 atau ulangan harian 1. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan baik supaya nilai kalian semua nanti di atas KKM.